arahnya bola dan gerakan lawan. Tendangan susah berbahaya dan terlalu mudah. Ya seperti apa yang bagaimana bola-bola mati dari awal Bagaimana tidak ada loncat di Wesley. bergerak dari belakang, Ya. datang dari belakang dan kita lihat Tony Firmansyah gagal membaca lawan yang datang dari belakangnya. Oh, Malaysia. Ada satu gagal tadi, ada Dimitri. Ya, ancaman yang berulang-ulang Oh, cuy. Kita lihat. Play on, masih play on. Arli cepat ke kanan. Ada Tony shooting, Tony. Terlepas. dan yang sesungguhnya itulah gunanya menit bermain di klub. Dimitri, umpan crossing tadi. Mahan, umpan cepat sangat berbahaya kini kepada Ismail. Masih Ismail dikepung. Oh. Keseimbangan kedudukan saat ini. Iya. Oh, kecepatan nampaknya telat tadi. Pas sudah Oma, shooting langsung. Buru-buru melepaskan sehingga kita kehilangan bola itu yang menjadi PR. Oh, langsung. Sangat leluasa. Leluasa. Iya. Iya. Kedua di babak kedua, Ismail Khalil Sadik akan melakukan, ada 4 pemain Iran di kotak penalti, lakukan penaltian jauh. Akan tendangan penjuru. Iya. Kita lihat Sangat tinggi dan tidak ada satu pemain yang melompat. Tidak servisnya lihat mereka datang bergerak dari belakang, pemain kita menunggu, ketika bola datang pemain lawan lompat, pemain kita belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Kata Rudi Cahyo spesial edisi sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita Indonesia, Garuda. Kita telah melakukan pertandingan pertama untuk Timnas Indonesia U20 melawan Timnas Iran U20 dan hasilnya kita kalah dengan skor 3-0. Ya, saya coba menghimpun puzzle ya, karena saya kelewat, saya lupa jadwal untuk U20 ini. Semoga untuk pertandingan yang berikutnya saya tidak terlewatkan ya. Tapi karena kemarin terlewat, saya coba mengumpulkan puzzle berbagai highlight dari berbagai sudut pandang, termasuk mengumpulkan yang paling panjang lah ya. Biar saya bisa mengamati pertandingan mendekati komprehensif lah, mendekati keseluruhan, sehingga saya bisa memberikan komentar, memberikan analisis saya, terutama dalam kapasitas atau sudut pandang saya di keilmuan psikologi. Kalau saya lihat sih, antara Timnas U20 Indonesia dan Timnas U20-nya Iran ini memang agak ada gap ya. Kita bisa mengakui bahwa dari pengamatan saya ya, Iran ini ya paling tidak satu tingkat, satu level di atas kita. Seberapa gapnya, sebenarnya gapnya juga tidak lebar-lebar banget, tapi Iran bisa memanfaatkan gap tersebut. Nah, apa yang membedakan Timnas Indonesia U20 dan Timnas Iran U20 ini? Indonesia itu kalau saya lihat dari pola-pola permainannya, meskipun ciri khas dari pemain muda ini ya, baik U20 maupun U16-17 itu biasanya kan menggebu-gebu sejak dari gebrakan pertandingan awal ya, sejak dari menit-menit awal gitu. Nah, tetapi kalau saya lihat dari highlight ini, mungkin barangkali saja mereka punya strategi untuk coba menguasai ritme, sehingga tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk melakukan serangan bertubi-tubi. Tapi saya tidak tahu ya untuk secara keseluruhannya apakah ada fase para pemain ini menyerang dengan bertubi-tubi atau tidak. Tapi kalau lihat dari ritme beberapa highlight itu nggak seperti biasanya. Artinya ini bukan selalu negatif ya, bukan selalu bernilai minus. Ini juga bagus, artinya mungkin berusaha menguasai ritme, berusaha membaca permainan lawan. Nah, sementara untuk Iran ini sudah langsung cepat sekali menemukan
ritme permainannya dia atau tune in dengan permainannya dia. Dan saya lihat permainannya sebenarnya cukup cepat. Cuman pemain-pemain kita belum bisa mengimbangi karena ada gap antara tim mana yang determine dan tim mana yang didetermine. Jadi ini kerasa banget bahwa Iran itu mendikte, Iran itu mendeterminasi, ya tidak mendikte sepenuhnya kayak kita melawan Jepang gitu ya, kayak timnas kita melawan Jepang gitu, tidak sepenuhnya mendikte seperti itu, tapi artinya ibaratnya kalau orang sedang menari itu, kita itu dipaksa untuk mengikuti alunan tabuhan gendangnya Iran. Jadi Iran itu yang menabuh gendangnya, kita dipaksa untuk menari mengikuti itu. Nah, Iran berhasil memanfaatkan gap antara pemain kita dengan mereka. Sehingga ya yang paling berperan banyak dalam hal ini adalah mereka itu punya mental berjuang ya. Artinya bukan untuk mental bertahan ya, tapi mental menyerang ya, mereka. Nah, sementara mental kita yang sedang berusaha untuk membaca ritme tadi, itu lebih berupaya untuk menyesuaikan. Nah, karena kita sedang menyesuaikan ini, maka itu berhasil dimanfaatkan oleh Iran untuk mendikte. Sehingga ritme permainan itu diatur oleh mereka. Selain itu juga, ini juga dipengaruhi oleh secara personal ya, secara individual, kualitas pemain Iran masih di atas ya, masih di atasnya pemain kita ya. Sehingga ketika duel 1 lawan 1, markingnya itu lemah dari pemain kita. Dari beberapa gol itu kelihatan marking kita itu lemah. Artinya ketika mereka mengheading, ketika mereka menendang di depan gawang itu, sama sekali tidak ada yang mengganggu. Mereka itu dengan nyaman melakukan itu. Itu yang pertama. Selain itu juga pembacaan timing mereka itu juga tepat. Ketika bola itu datang, mereka itu tahu dalam jarak seberapa mereka akan melompat, dan itu pasti kena kepala mereka. Sementara pemain kita tidak ada yang melompat. Nah, artinya ini sama kayak orang yang sudah intuitif ya, artinya dia hafal banget. Jadi bisa merasakan, instingnya itu bisa membaca dari mana arah bola, berapa kecepatannya, dan pada jarak berapa mereka akan bereaksi. Itu tepat banget mereka. Nah, ini kayak orang yang sudah handal banget menyetir di jalan raya itu, mau jalannya sempit, mau di jalan sempit itu bersalipan, mau tiba-tiba mendadak di depan ada yang memotong, itu sudah secara intuitif pemain Iran itu melakukannya. Dan dia tahu bisa melakukan itu secara presisi. Nah, ini kualitas yang seperti ini masih jauh ya dengan pemain timnas kita. Jadi jelas-jelas di bawah pemain Iran. Nah, dengan demikian maka memang harus ada cara atau strategi untuk menutup gap itu. Kalau ada tim yang setangguh Iran ini dalam permainan secara personal maupun kerjasama tim mereka, bagaimana cara menutupnya? Tapi memang akan sedikit lebih sulit ya untuk menutup gap ini, karena mereka unggul di individual dan unggul di skema tim atau permainan timnya mereka juga bagus. Itu ya. Ya memang kalau dalam sesekali waktu kita beruntung bisa melakukan serangan yang membahayakan gawang mereka. Tapi lagi-lagi untuk penyelesaian, ngomong clinical finishing, itu juga butuh intuisi yang kuat, kemana arah bola, kiper sedang kemana, gerak kiper sedang di mana, dan seterusnya. Itu mereka, pemain Iran bisa membaca itu. Meskipun mereka seolah-olah, taruhlah seperti gol yang kedua ya, yang dengan cara salto itu, pemain Iran bisa memasukkan itu ke gawang, seolah-olah itu kebetulan. Tapi ada faktor intuisi di situ. Mereka itu yakin akan mengarahkan bolanya kemana. Masalah tidak masuk, nah, itu justru ketidakberuntungannya kalau memang tidak masuk. Tapi kalau masuk, itu memang sudah diukur. Jadi beda ya. Kebalikannya kalau yang di tangan pemain yang tidak ahli, kalau masuk itu kebetulan. Kalau tidak masuk, ya itu memang tidak ada akurasi, tidak ada pertimbangan atau tidak terarah gitu ya. Itu perbedaannya. Tapi kalau pemain Iran ini, kalau tidak masuk,
itu kebetulan. Tapi kalau masuk itu memang sudah diperhitungkan secara presisi oleh mereka. Itu perbedaan kualitasnya individual pemain kita dan mereka, baik itu untuk skill individualnya maupun kerjasama dalam timnya. Nah, kita masih berada di bawah mereka, dan gap ini kalaupun tidak rentangnya tidak lebar seperti yang tadi saya bilang, itu benar-benar bisa dimanfaatkan oleh Iran. Jadi penguasaan mereka itu tidak hanya pengelolaan bola, membaca posisi teman, artinya kalau mau dirangkum kerjasama tim mereka juga sudah sangat instinktif ya, sangat intuitif mereka. Dan satu lagi masalah timing tadi. Jadi semuanya itu dideterminasi sama mereka. Mereka bisa menguasai komponen-komponen itu semuanya. Komponen skill individual ketika mendribble, ketika membawa bola sampai pada mendekati gawang, ketika mereka harus mengambil keputusan untuk mengoper, terus pergerakan tanpa bola, menyambut bola sebelum bola itu ternyata memang benar-benar diarahkan ke situ. Jadi mereka itu sudah paham banget antar pemain, itu chemistry-nya udah sangat bagus. Nah, itu sampai pada pemahaman akan waktu tadi, timing, misalnya kapan dia mau melompat, mau bergerak, itu mereka benar-benar sudah kuasai. Nah, ketika pemain ini atau sebuah tim ini menguasai itu semua, itu artinya dia determine, dia yang menentukan ritme permainannya. Nah, sementara pemain kita itu berupaya, berusaha keras untuk membuat penyesuaian-penyesuaian, karena mereka yang menuntun, mereka yang mendikte, kita yang berusaha untuk membuat penyesuaian-penyesuaian. Meskipun sesekali waktu, terutama di babak kedua, itu para pemain Iran kadang-kadang udah mulai lost ya. Nah, ini artinya bisa dimaklumi karena mungkin bisa berkaitan sama sudah durasinya sudah panjang, terus ya itu tadi kelelahan, kehilangan fokus, itu sesekali terjadi memang di pemain Iran, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh timnas kita, oleh para pemain kita. Tetapi sayangnya tidak berbuah gol. Ya karena itu tadi ada kesempatan menendang atau shoot on goal, tapi ya terlalu jauh, sehingga powernya ketika sampai atau dekat dengan penjaga gawang itu udah lemah. Nah, itu kan berbeda banget. Kalau pemain Iran menendang dari jauh, itu powernya mesti lebih besar. Kalau menendang dari dekat, itu mesti clinical finishingnya lebih akurat. Itu yang membedakan. Jadi memang sangat jauh. Jadi saya tidak tahu ya apa yang nanti pendekatannya akan digunakan oleh Indra Syafri ini. Ya semoga segera menyadari hal-hal seperti ini dan berusaha menutup gap itu ya, meskipun itu akan sulit karena pemain Iran ini kan unggul di banyak hal. Nah, tinggal nanti bagaimana pemahaman tim pelatih ini terhadap para pemain dari tim berikutnya ya, yang akan datang ini Uzbekistan. Kalau mereka bisa memahami bagaimana keunggulan lawan seperti halnya Iran ini, taruhlah misalnya ininya sama ya, kualitasnya sama, ya berarti harusnya timnas beruntung kalau kualitasnya sama dengan Iran. Beruntungnya apa? Beruntungnya dia bisa belajar dari pertandingan yang pertama. Tapi kalau ternyata lebih bagus lagi, itu celaka, kita sudah gapnya semakin jauh. Nah, itu yang perlu diwaspadai, diperhatikan oleh Coach Indra Syafri. Ya, semoga beruntung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.